Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus antar lintas Sumatera dengan truk tangki kembali bertambah. Seorang pasien yang sempat dirawat intensif di RSUD Rupit Musirawas Utara akhirnya meninggal dunia serta ditemukan ada 2 korban dalam 1 kantong jenazah di RS Bayangkara, Palembang. Seorang korban bernama Muhammad Fahrul Hubaidi, warga Kabupaten Tegal, harus menghembuskan nafas terakhir di RSUD Rupit setelah sebelumnya dirawat secara intensif akibat memiliki luka bakar 90%. Sebelumnya, RSUD Rupit telah merawat 3 korban luka-luka dan korban sempat direncanakan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang untuk penanganan lanjutan. 2 korban dirujuk menggunakan mobil ambulans dan 1 orang korban diterbangkan menggunakan helikopter. Namun kondisi korban Muhammad Fahrul Hubaidi terus menurun karena tingginya persentase luka bakar hingga akhirnya meninggal dunia sebelum dievakuasi lanjutan. Lebih lanjut, untuk di Rumah Sakit Bayangkara Palembang ditemukan 2 jasad dalam 1 kantong jenazah ketika tim DVI melakukan proses identifikasi korban. Dari temuan tersebut, total korban meninggal dunia bertambah menjadi 18 orang, 2 korban luka berat dan 1 korban luka ringan, seorang kernet bus yang dijadikan saksi kunci. Diduga jasad yang ditemukan adalah anak-anak berusia 5 tahun karena posisinya menempel pada ketiak jenazah lainnya. Kini polisi masih melakukan pendataan terhadap seluruh korban dan penanganan lanjutan terkait kecelakaan. Sebelum itu masih belum dipastikan juga apakah jenazah akan dibawa ke Palembang atau langsung dipulangkan ke pihak keluarga. Cengkok dengan adanya tadi lepas. Pasnya. Kalau nggak jadi humas misalnya nyata. Seluruh korban tabrakan bus ALS dengan truk tangki minyak telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Temuan terbaru tim DVI terdapat 1 jasad balita yang menempel dengan jasad lainnya dalam 1 kantong jenazah. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Ifdal Amal langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Ifdal, selamat siang. Bagaimana update terkini dari proses identifikasi korban? Baik, selamat siang Valerie dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari RS Bayangkara, Palembang, dan dapat saya sampaikan bahwa kejadian tabrakan antara bus ALS dengan truk tangki minyak di Musirawas Utara mengakibatkan awalnya 16 korban meninggal dunia, 3 korban dirawat di RSUD Rupit, dan 1 korban selamat berupa kernet bus yang dijadikan saksi kunci. 16 korban meninggal dunia dilarikan ke RS Bayangkara, Palembang, titik saya berdiri saat ini, dan data terbaru yang dapat saya sampaikan bahwa dari 3 korban yang dirawat secara intensif di RSUD Rupit terdapat 1 korban yang meninggal dunia akibat dari luka bakar sebesar 90%. Sebelumnya sudah dilakukan perawatan secara intensif, akan tetapi nyawa dari Muhammad Fahrul Hubaidi tidak bisa terselamatkan dan meninggal pada Jumat siang. Sebelumnya memang direncanakan dari 3 korban luka-luka tersebut untuk dipindahkan dari RSUD Rupit menuju ke RS Bayangkara, Palembang pada Jumat siang. Akan tetapi jenazah korban bernama Fahrul tidak sempat diselamatkan dan meninggal dunia di RSUD Rupit. 2 korban lainnya sudah dilarikan ke RS Bayangkara menggunakan ambulans dan juga helikopter. Korban tersebut merupakan suami istri asal Pati, Jawa Tengah bernama Jumiatun dan Ngadiono yang berhasil dievakuasi pada pukul 5 pagi untuk dari Jumiatun. Ngadiono sendiri yang menggunakan helikopter sudah tiba pada sore hari. Untuk jasad ataupun jenazah dari Muhammad Fahrul Hubaidi telah tiba di RS Bayangkara, Palembang pada sekitar pukul 2.30 dini hari, dan setibanya langsung dilakukan serah terima RS, kemudian langsung dipindahkan atau dilarikan ke kampung halaman Fahrul ke Tegal, Jawa Tengah. Hingga saat ini korban meninggal dunia yang telah diidentifikasi oleh pihak kepolisian antara lain Arianto, pengemudi truk tangki warga Lubuk Linggau, kemudian Martono, penumpang truk tangki warga Muratara, Alif, pengemudi bus ALS asal Jawa Tengah, Saf, kenek bus asal Medan, dan Maleh, kru bus asal ALS asal Medan. Dan kemudian korban penumpang bus ALS yakni Relodo, Zulkifli, Aldi Sulistiawan, Rani, dan juga Bella. Valerie. Ya, lalu Ifdal, apa yang selama ini menjadi kendala dalam proses identifikasi korban?
Baik Valerie, untuk kendala yang ditemukan saat ini merupakan sebenarnya sejak Kamis dini hari sejak dari kejadian tabrakan sudah dilarikan ke RS Bayangkara Palembang dan dilakukan proses identifikasi dengan cara pencocokan ataupun tes DNA. Hal ini dikarenakan para korban yang terjadi akibat dari kecelakaan tersebut kondisinya jenazah rusak parah dan hangus hingga 99%. Bahkan beberapa organ dan juga tulang dan gigi hancur sehingga tidak bisa dilakukan identifikasi secara visual sehingga harus membutuhkan bantuan dari tim DVI baik dari Polda Sumsel hingga dari Mabes Polri begitu. Dan betul saja dari ke-16 korban sebelumnya sudah ada 11 korban yang telah teridentifikasi karena sudah melapor dari pihak keluarga. Karena selain tes DNA, pihak kepolisian ataupun tim DVI, Disaster Victim Identification ini diperlukan adanya pelaporan dari keluarga korban sebelum dilakukan cek DNA. Pelaporan ini sendiri baik dari para keluarga yang mendatangi RS Bayangkara Palembang ataupun dari keluarga asal korban, misalkan korban dari Jawa Tengah, keluarganya mendatangi polda-polda setempat untuk mencocokkan antara sampel-sampel DNA yang akurat, dipilih secara akurat dari jenazah tersebut, dicocokkan dengan sampel dari keluarga tersebut. Dan hingga saat ini meskipun ada kendala dalam pencocokan DNA karena jenazah yang hancur dan hangus, mengatasi kendala tersebut tim forensik akan mengambil sampel medis paling akurat dan akan diuji di laboratorium Mabes Polri. Valerie. Ya, terakhir Ifdal, apakah sudah ada hasil dari olah TKP? Baik Valerie dan juga pemirsa, memang selain dari 18 korban tambah 2 korban tambahan yang meninggal dunia menjadi 18, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP sebanyak 2 kali pada hari Kamis, 1 hari setelah kejadian. Yang pertama pada pukul 9 pagi dan juga pada jam 15 sore. Yang pertama itu dilakukan oleh Dirlantas dan juga Satlantas Polda dan Polres setempat. Kemudian yang pada sore hari dilakukan dengan gabungan dari Dirgakum Korlantas Polri serta Dirjen Hub Darat Kemenhub. Dan hasil dari olah TKP ditemukan bahwa terdapat kronologis singkat seperti berikut, yaitu bahwa dari bus ALS melaju kencang dan menghindari lubang, membanting setir ke kanan, dan dari arah berlawanan dari arah Jambi menuju Lubuk Linggau terdapat truk tangki minyak dan terjadi tabrakan mulai dari percikan api, asap mengepul hingga terjadi ledakan yang cukup dahsyat. Dan untuk hasil olah TKP sendiri terdapat temuan-temuan terbaru, yakni bahwa dari kendaraan bus terdapat tidak kesesuaian antara nomor rangka dengan surat-surat yang dimiliki. Kemudian juga dari alasan dari kernet bus, yaitu menghindari lubang, ditemukan bahwa kedalaman lubang hanya sedalam 2 cm. Sehingga ini akan nanti diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan juga tim investigator. Kembali ke Anda, Valerie. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Ifdal Amal atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.